Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini Allah kembalikan kita ke majlis ilmu yang sudah terjadwal, yaitu setiap hari Ahad. Dan kita sedang membahas hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan dalam sebuah kitab yang dinamai dengan Al-Ba'in Nawawi. Semoga hadis-hadis yang 42 ini menjadi penarik hadis-hadis yang lain, ayat-ayat Allah dan qaul-qaul ulama yang menjadikan kita paham kandungan hadis ini. Dan kita sedang membahas hadis yang ke-19, yaitu hadis tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mudanya, yaitu Ibnu Abbas. Wasiat Rasulullah SAW kepada beliau yang setelah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, kemudian yang sebelumnya ihfazillah yahfazka, sekarang adalah isi wasiatnya perintah mengenal Allah dalam keadaan lapang. Perintah mengenali Allah dalam keadaan lapang. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Rasulullah mewasiatkan agar Ibnu Abbas ini, yang pada hakikatnya juga kepada kita, disuruh menjaga. Disuruh menjaga Allah, selalu menjaga Allah. Artinya menjaga hak-hak Allah. Kemudian disuruh idza sa'alta fas'alillah, jika minta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa idza sta'anta, jika minta bantuan maka minta bantuan juga kepada Allah. Seperti itu. Tapi semuanya ini, idza sa'alta wa idza sta'anta, itu tidak berarti menutup kita untuk minta kepada selain Allah. Maksudnya kepada manusia. Ini tidak berarti menutup seperti itu. Artinya, kalau wilayah-wilayah itu kaitan dengan Allah, maka kita tidak boleh minta kepada manusia. Tapi kalau hal-hal tersebut yang kita minta kepada manusia dan sudah ditetapkan oleh Allah kebolehannya, maka boleh-boleh saja. Seperti teman-teman ada bawa teman mempunyai sesuatu, entah makanan, entah minuman, dan kemudian kita minta kepada teman itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, selama permintaan itu
dibolehkan oleh Allah, ya, tidak masuk kepada wilayah otoritas Allah. Ya, misalnya minta jadi orang kaya, bagus, jadikan seorang kaya ya, itu nggak boleh seperti itu. Tapi kalau bagus bagi dong permennya, kita menggunakan bahasa bagi, ya. Sebenarnya itu minta. Kalau kebalik kepada hadis itu menggunakan kata sa'ala, ya. Sa'ala itu meminta. Nah, meminta ini ketika kita tujukan kepada Allah berarti doa. Dan dimaksudkan sa'ala itu minta langsung, ya. Minta langsung. Nah, kalau ista'ana itu tidak langsung mintanya. Kita mampu, kita ingin mengerjakan sesuatu ini, tapi kita butuh kekuatan. Maka minta kekuatan itu kepada Allah. Itu namanya isti'anah. Pada hakikatnya dua-duanya berdoa, ya. Berdoa ketika kita hubungkan dengan Allah, maka dimaksudkan berdoa. Tapi ketika kita hubungkan dengan sesama manusia, minta secara biasa saja. Itu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang juga sebenarnya buat kita adalah perintah mengenal Allah dalam keadaan lapang. Nah, bunyi wasiatnya adalah ta'arraf ilaihi firraha ya'rifka fisyiddah. Kalau secara etimologis, ya, secara makna harfiah dari ta'arraf itu adalah talabul ma'rifah wa talabu at-tariqah li ma'rifah wa talabu at-tariqah li ma'rifati li taqarrub ilaihi. Itu makna harfiahnya. Jadi ta'arruf itu mencari tahu dengan kuat bagaimana intinya kita bisa dekat dengan orang yang seseorang yang ingin kita kenali. Di sini Rasulullah menyuruh kita untuk ta'arraf ilaihi. Ilaihi ini kembali kepada Allah. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah untuk terus menumbuhkan perasaan yang kuat untuk kenal Allah. Arrafa itu ma'rifat. Ma'rifat itu kaitannya dengan ilmu. Ya. Cari ilmu yang sebanyak-banyaknya, yang sekuat-kuatnya, yang sebenar-benarnya untuk mengenal Allah dan untuk bisa dekat dengannya. Begitu maksudnya ya. Itu secara bahasanya. Nah, adapun kontekstual makna yang terkandung dalam ta'arraf ilaihi firraha ini ya, menurut tafsir dan pesarah para ulama di antaranya ini teman-teman. Saya terjemahkan dulu ini. Ta'arraf ilaihi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah dia maksudnya Allah di waktu lapang, roha ya. Ya'rifka fi syiddah, niscaya itu pasti dia yakni Allah akan mengenalimu di waktu sulit. Nah, ini wasiat Rasulullah SAW kepada kita ya, melalui Ibnu Abbas. Nah, apa makna yang terkandung dari wasiat ini ta'arraf ilaihi adalah seperti ini teman-teman. Liyakunal abdu qariban wa daiman minallah wa min alamati ta'arrufi huwa muamalatun nafsi wa min alamati muamalatin nafsi huwa qiyamun bihuquqillah firraha. Warraha huwa halul ghani atau gina, bukan ginaun. Kalau ginaun ini kaitannya dengan nyanyian. Ya. Kalau ini ghina, tulisannya berbeda. Kalau nyanyian ghina panjang kemudian hamzah. Kalau ini ghina, ya. Ini artinya kekayaan. Al ghina nafas, kaya adalah kaya jiwa. Ya. Huwa halatul ghina was-sihah wal farag bi kathrati dzikri wa du'a wa syukr wa ta'ah fayaj'al lahu Allahu farajan wa yakdhifu fi qalbihi sakinah wa yusakhiru laka lahu harusnya ya, al asbab lin najat. Artinya yang dimaksud ta'aruf ilahi, kenalilah
dia yakni Allah dalam waktu lapang, sehingga pasti Allah pun mengenalimu di waktu syiddah, adalah maksudnya kalau secara umum ya, agar menjadikan seorang hamba dengan ta'aruf itu, jadikan seorang hamba dekat dan semakin dekat kepada Allah dan selalu dekat kepada Allah. Ini makna umumnya. Kalau di sini kan ta'aruf ka, engkau. Saya maksudkan secara umum. Ya. Jadi kandungan hadis ini yang berupa ini, beliau ingin hamba ini bentuk kenalnya dia kepada Allah adalah dekatkan terus kepada Allah. Seperti itu. Wa min alamati ta'arufi, dan di antara tanda atau bukti dia itu kenal Allah, ya, alamatu ta'arufi, kenal Allah adalah muamalatu nafas. Dia ada interaksi diri kepada Allah. Ya. Ada muamalah. Kalau sesama ini ada pergaulan, ya. Bergaul dengan Allah, seperti itu, interaksi dengan Allah. Wa min alamati muamalat nafas, dan di antara dia ini sudah bergaul dengan Allah, sudah bermuamalah dengan Allah, sudah berinteraksi dengan Allah, sudah berkomunikasi dengan Allah, adalah qiyamu bihuquqillahi firraha, yaitu qiyamu bi itu menegakkan, melaksanakan, ya, hukukillah, hak-hak Allah, yaitu apa? Disembah, ya, tidak boleh dilupakan, tidak boleh disyirik. Itu hak Allah. Hak Allah diibadahi dengan benar, tidak dilupakan, dan tidak boleh berbuat syirik. Itu qiyamu bihuquqillahi fi raha, di saat raha, di saat lapang. Kemudian dijelaskan lagi, warraha, yang dimaksud lapang adalah wahalul ghina, di antaranya saat kita sedang berkecukupan, ya. Boleh sebut sedang kaya atau sedang berkecukupan, ya. Sedang tidak kekurangan, ya. Sedang tidak kekurangan. Tidak harus kaya, walaupun di sini lebih ke ghina, kaya. Tapi di sini tidak dimaksudkan kaya. Artinya sedang cukup, ya, sedang lapang. Segala-gala bisa dari sisi kekayaannya, dari sisi harta benda, ya. Wasihah, dimaksud lapang juga kondisi sehat, ya, tidak sedang sakit, ya. Wal farag, kita sedang punya waktu luang, tidak sedang sibuk. Itu yang dimaksud dengan raha, ya. Dengan apa kita mengisi, ya, waktu luang tersebut, ya. Ketika kita kaya itu luang, ketika kita sehat itu luang. Ketika tidak ada kesibukan, mungkin teman-teman sedang libur, sedang cuti misalnya, ya, atau yang tidak bekerja di kantor, pokoknya dia sedang ada waktu, ya. Nah, maka isi roho tersebut, waktu-waktu luang tersebut, kesempatan-kesempatan tersebut, bikathrati dzikr wa du'a, dengan memperbanyak zikir, wa du'a, dan doa, wa syukur, dan bersyukur, wa ta'ah, dan melakukan ketaatan. Nah, ini gambaran ta'arruf dan roho, ya, ta'arruf dan roho. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, fayaj'allahu Allahu farjan, maka Allah akan menjadikan buatnya, buat dirinya, buat kita farjan. Farjan itu kalau kita gambarkan tangan, ini farjan, dibuka selebar-lebarnya, ya. Kalau begini dum, rapat. Kalau begini nasara. Kalau begini faraj, dibuka selebar-lebarnya. Jadi Allah akan menjadikan kesempitan-kesempitan yang kita rasakan, ya, saat syiddah tersebut, farajan Allah buka. Jadi syiddah, ya, syiddah ini artinya kesulitan, berbagai macam kesulitan. Sebagaimana di dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia
benar-benar dalam kerugian. Para mufassir mengatakan ruginya tuh dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Jualan rugi, kumpul-kumpul rugi, diam rugi, bergerak rugi, dengan siapapun rugi. Pokoknya tidak ada celah kecuali rugi, rugi, rugi. Nah, begitu juga siddah, ya. Siddah dalam keadaan sulit. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka kalau si hamba ini ta'arraf ilallah, terus bagaimana dia bisa mengenal Allah dan dekat dengan Allah, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan jadikan jalan-jalan yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Seperti itu. Wa yakdhifu fi qalbi sakinah. Bahkan Allah akan memberi, memasukkan ke dalam hatinya sakinah, rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman. Sakinah ini kebahagiaan hati, kebahagiaan hati, kenyamanan, kesenangan hati. Dan ini sumbernya. Ya. Kalau sudah bicara sakinah, karena kaitannya dengan hati, maka ini sumber. Ya. Yang nanti tidak identik dengan harta benda. Ya. Tidak identik dengan keduniaan sakinah itu. Seperti itu, teman-teman. Wa yashkhar atau yusakhiru, artinya menaklukkan. Ya. Sebab-sebab yang akan membawa kita kepada najat, kepada keselamatan, itu pun dibuka oleh Allah. Dibuka sebab-sebabnya. Nah, ini yang dimaksud dengan ta'arraf ilaihi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Ya. Seperti itu, teman-teman. Tapi walaupun demikian saya terjemahkan ini secara utuh. Jadi kata Rasulullah, tafsirnya atau sarahnya, kenalilah Allah pada saat lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu pada saat usah. Maksudnya adalah hamba dimotivasi agar dirinya dekat dan selalu dekat kepada Allah. Jadi dia harus memotivasi diri, ya. Dan Rasulullah membimbingnya. Ayo, jika engkau ingin senantiasa merasakan pertolongan Allah saat engkau sulit, jangan nunggu nanti sulit kemudian berdoa. Tidak seperti itu. Tapi biasakanlah, ya. Walaupun engkau sedang tidak dalam keadaan sulit, berdoalah, bermohonlah, berzikirlah, dan perbanyak ketaatan kepada Allah. Seperti itu. Dan tanda dekatnya hamba kepada Allah adalah terjadinya interaksi diri kepada Allah. Seperti apa bentuk interaksinya? Yaitu dengan melaksanakan hak-haknya, hak Allah pada saat-saat lapang, yaitu sedang lapang harta benda, sedang lapang waktu, tidak sibuk dunia, tidak sedang lapang kesehatan, artinya lahir batin. Dan interaksi ini dibuktikan dengan banyak berzikir, berdoa, bersyukur, dan senantiasa taat. Maka Allah pasti membuka baginya jalan, memasukkan ketenangan ke dalam hatinya, dan membentangkan baginya sebab-sebab keselamatan. Itu, teman-teman, ya. Jadi ta'arraf ilahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Itu diantara yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, kemudian ternyata hadis ini merupakan merupakan penjelasan, merupakan refleksi dari ayat-ayat Allah. Di antaranya ini, teman-teman. Ya. Insyaallah teman-teman sudah hafal ayat ini, ya. Jadi hadis tadi ternyata bentuk takwil atau tafsir atau refleksi dari ayat ini di antaranya. Kata Allah, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ya. Kata Allah, "Fadhkuruni," ingatlah kalian selalu kepadaku. "Adzkurkum," niscaya aku ingat kepadamu. "Washkuruli," dan bersyukurlah kepadaku, ya. "Wala takfurun," dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, jadi ayat ini tadi diterjemahkan, diperjelas, dipertegas, ditakwil, ditafsir dengan hadis tadi, ya. Dengan hadis ta'arraf ila Allah atau ilaihi, ya, fir rakha, ya, ya'rifka fi syiddah.
Ini teman-teman. Saya coba buka beberapa kitab tafsir dan saya catat 3 saja. Ya. Ini antara tafsir At-Tabari, ada Qurtubi dan ada tafsir Al-Munir. Nah, ini isi kandungan dari fadkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun adalah, kalau kata Imam At-Tabari, maksudnya adalah fadkuruni ayyuhal mu'minun. Ya, jadi Allah tidak akan pernah menyuruh untuk ingat kepada Allah kecuali mereka orang beriman. Ya, orang beriman. Karena kalau sudah beriman berarti sudah mengakui Allah adalah sebagai Rabb-Nya. Maka pengakuan itu tidak cukup, ya. Tidak cukup, tapi dibuktikan dengan apa? Dengan kedekatan kepada Allah. Maka Allah menyuruhnya dengan fadkuruni. Di sini ditafsirkan ayyuhal mu'minun, fadkuruni ayyuhal mu'minun bi ta'atikum, ya. Jadi cara ingat kepada Allah adalah menurut tafsir At-Tabari adalah bi ta'atikum, dengan melakukan ketaatan. Iya ya, kepada saya saja, kepada aku saja, begitu. Fima amarakum bi, dalam segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Wa fima anhaakum, dan dalam segala hal yang aku larang, ya, Allah larang kepada kalian. Adzkurukum birahmati, maka aku pun, ya, kata Allah, akan terus mengingatmu birahmati, dengan memberikan rahmat, iyyakum, kepada kalian, wa magfirati lakum, dan juga dengan memberikan magfirah, ampunan, ya, kepada kalian. Ampunan, masih ingat teman-teman, ampunan itu ditutup, ya, ditutupnya dosa-dosa, ditutupnya kesalahan-kesalahan kita, ya. Seperti itu. Kita tidak lepas dari dosa dan setiap hari, ya, karena kelemahannya kita, ya, disebut dengan jahalah, ya. Kita sudah berusaha teman-teman menghindari dosa, ya, tahu itu dosa dan kita pun, tapi jatuh saja kepada dosa. Apa itu namanya? Jahalah, ya. Jahalah itu dari kata jahal. Jahal itu bodoh, tapi dimaksudkan jahalah di sini adalah kelemahan, ya. Kelemahan. Jadi sekuat apapun hamba Allah, ya, dalam ketakwaannya dia mengalami dan dia memiliki, dia akan jatuh kepada jahalah, ya. Jahalah artinya kelemahan dari sisi ketakwaan, itu, ya. Nah, semoga ini min sunnatillah, ya, di antara sunnah Allah, ya. Jadi dengan jahalah ini hamba justru akan menjadi semakin dekat kepada Allah, ya. Seperti itu. Nah, jadi kata beliau, kata tafsir At-Tabari seperti itu, ya. Jadi ingatlah kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan, ya. Dibuktikan ketaatan tersebut dengan apa? Melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Nah, maka kata tafsir ini, Allah akan memberikan kepada kita rahmat, ya, dan Allah akan memberikan kita ampunan. Rahmat ini kalau jika kita hanya mendapati satu saja rahmat ini, berarti semua nilai-nilai positif, ya. Semua nilai positif. Kalau kita kembali ke ayat yang Allah memuji Rasulullah, innaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami engkau utus kecuali untuk menjadi rahmat untuk alam semesta ini. Saya lihat tafsirnya rahmat di sini adalah mamba'us sa'adah, sumber kebahagiaan, ya. Sumber kebahagiaan, seperti itu. Bahagia adalah rasa senang yang terus menerus, tidak terputus, ya. Dimanapun senang, itu adalah bahagia. Dan bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan tersebut? Maka jadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai birron, sebagai sumber kebaikan untuk kita taat kepada Allah. Itu teman-teman, ya. Yang berikutnya tafsir Al-Qurtubi. Beliau memberi makna, menafsirkan bahwa makna ayat
udkuruni bitta'ah, sama ya. Bitta'ah sama. Jadi ingatlah kepadaku dengan taat. Adkurukum bisawab, maka aku akan mengingatmu bisawab wal maghfirah, dengan memberikan sawab. Sawab itu balasan kebaikan, maghfirah dan ampunan ya. Jadi semakna. Nah, kemudian ada tafsir Munir ya. Ada tafsir Munir di sini agak panjang. Yang ini maksud fadkuruni yakni bitta'ah juga sama, ditambah dengan wal imtithal, dengan melaksanakan perintahnya secara benar, wal amal soleh, dan amal soleh. Jadi pertegas, mempertegas. Maka kalau itu dilakukan, adzkurkum indi bisawab, sama ya, saya akan selalu mengingatmu dengan memberikan sawab, pahala ya, alias balasan baik. Kemudian yang dimaksud washkuru ya, washkuru ni'mati alladzi an'amtuha, bersyukur atas nikmatku yang aku berikan ya, adalah alaikum bil qalbi, dengan bersyukur dengan hati, wal lisan, bersyukur dengan hati, berarti hati selalu dibikin thayyib ya, bersihkan hati dari segala penyakit hati. Wal lisan, begitu juga lisan ya, diusahakan tidak ada ucapan-ucapan kecuali yang Allah ridhai. Wa isti'mal kul adwi bima khuliqalahu, dan menggunakan semua anggota badan ya sesuai dengan fungsinya. Mata diciptakan oleh Allah untuk melihat kebenaran. Telinga Allah ciptakan untuk mendengar kebenaran, dan sebagainya. Seperti itu ya. Minal khairi wan nafa, berupa kebaikan dan kemanfaatan. Wala takfuru hadhihi an-ni'am, dan jangan mengkufuri nikmat tersebut. Bi syarfiha fi ghairi ma yuhibbu syara, dengan tidak digunakannya, bi syarfiha, dengan digunakan tapi tidak sesuai dengan yang disukai oleh syariat. Nah, jadi jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini digunakan selain untuk ketaatan, maksudnya ya. Wala yakirruhu al-aqal al-salim, dan juga tidak sesuai dengan akal yang sehat. Jadi jangan digunakan nikmat ini intinya untuk menentang syariat atau untuk menentang akal ya. Karena akal salim itu hakikatnya mengikuti syariat ya. Fa inni mujazikum ala ma qaddamtum, kalau itu dilakukan, maka kata Allah ya, inni mujazikum, pasti aku balas ya, aku berikan balasan yang baik dengan apa yang sudah kalian lakukan tersebut. In khairan fa khairan, wa in syarran fa syarran. Ini mempertegas saja, jika baik maka dibalas baik, jika buruk dibalas buruk. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi yang dimaksud fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun, memaknai, sudah dimaknai oleh Rasulullah, yaitu ta'arraf firkha ya'rifka fisyiddah, atau ta'arraf Allah ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah sampai dengan kita bisa taat kepada Allah, maka Allah pun akan mengenali kita dengan membuka jalan-jalan yang sempit ya, membuka sebab-sebab untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Itu. Kemudian teman-teman, ini mempertegas juga. Jadi melalui ayat ini Allah menyuruh hamba-hambanya untuk selalu ingat kepadanya. Dengan apa? Dengan senantiasa melakukan ketaatan dan juga bersyukur, dengan menggunakan nikmat yang diberikan untuk hal-hal yang bermanfaat, dan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak dikehendaki syariat dan yang tidak dikehendaki oleh akal yang sehat. Jika demikian, maka Allah akan senantiasa memberinya pahala kebaikan. Teman-teman ya. Kemudian di sini Allah memberikan memberikan kemudahan kepada kita dalam mendekatkan kepada Allah, yaitu dengan zikir dan syukur ya. Mengenali Allah dengan zikir dan syukur. Maka saya mengingatkan kembali ke teman-teman tentang pengertian zikir dan pengertian syukur ya. Karena ini menjadikan
inti dari kehidupan kita, ya. Kita ini tidak bisa lepas dari syukur dan tidak lepas dari zikir, ya. Pada pertemuan sebelumnya Rasulullah juga mewasiatkan doa fi duburi kulli salatin, di penghujung salat sebelum salam, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui sahabatnya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Kata a'inni itu teman-teman minta bantuan terkait dengan kebutuhan pribadi diri kita dalam rangka taat kepada Allah. Itu a'inni. Beda dengan unsur, ya. Kalau kita Allahumma ansur, itu artinya kaitan dengan pertolongan terkait dengan musuh, ya. Kita punya musuh, ya, maka kita minta kepada Allah dengan kata unsur. Kalau a'inni itu lebih pribadi terkait dengan bagaimana kita membangun ketaatan kepada Allah. Maka tugas kita melalui hadis tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu tugas sehari-hari kita, ya. Maka kita terus isti'anah kepada Allah, ya Allah bantu hamba, ya, dalam berzikir supaya zikirnya benar, dalam bersyukur supaya syukurnya benar, dalam beribadah supaya beribadahnya juga benar, ya. Kemudian juga Allah mengajari kita doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu semuanya itu berkaitan. Hasanah fid dunya, rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ibadah sahihah, kemudian ismah minadz dzunub, dilindungi oleh Allah sehingga tidak mudah jatuh kepada dosa, dan yang kelima adalah syahadah bil iman. Nah, itu juga sama sebenarnya antara a'inni ala dzikrika wa syukrika dengan Rabbana atina fid dunya, itu matching, nyambung, ya. Tidak masing-masing, ya. Jadi saling mentakwil, saling menafsirkan, saling memperkuat. Nah, jadi ayat tadi mengingatkan kita untuk seperti ini, berzikir dan bersyukur. Itulah pekerjaan kita setiap hari, ya. Walaupun teman-teman harus kerja di kantor, harus kerja di manapun, itu nggak lepas dari zikir dan syukur. Lihat, kita buktikan makna zikir yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Zikir yang dimaksud zikrullah adalah zikru asma'ihi, ya, kita mengenal nama-nama Allah, ya. Bagaimana mengenal nama-nama Allah? Sampai ahsoha. Ahso itu artinya kita tahu lafaznya, kita tahu arti lafaznya, dan tahu makna yang dikehendaki dari nama Allah tersebut, ya. Itu namanya ahso, itu namanya zikir, ya. Di samping mengenal nama-nama Allah juga sifat-sifatnya. Biasanya kalau sudah nama terkandung sifat, apalagi Allah, ya. Jadi Ar-Rahman, nama Allah, ya sifat Allah seperti itu. Itu namanya zikru asma'i wa sifati. Zikru amrih wa nahyi, ya. Mengingat amr, perintah, wa nahyi, dan larangannya, ya. Kita tidak lepas setiap detik ini perintah dan larangan, nggak lepas dari itu, ya. Tidak akan lepas dari larangan dan perintah. Larangan menjaga lisan dimanapun kapanpun. Larangan untuk berkata-kata buruk, ya, melalui lisan kita. Perintah untuk berkata-kata yang baik, nggak lepas dari itu setiap detik itu. Bukan setiap hari, setiap detik, ya, setiap detik. Karena malaikat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap, tidaklah terekspresi dari badan seorang hamba kecuali ada malaikat pencatatnya. Itu bukan sejam sekali, ya, setiap detik terus mengawasi kita, ya. Kemudian ni'amihi wa azabi. Zikrullah berarti kita selalu mengingat mana nikmat Allah dan mana azab Allah, ya. Kemudian dipertegas wa kamali sanaih, dan selalu ingat kepada Allah akan kesempurnaan keterpujiannya, ya. Akan kesempurnaan keterpujiannya. Jadi Allah tidak ada setitik pun tercela, semuanya sempurna.
semuanya terpuji. Nah, itu semua akan punya nilai wa dzalika la yatimmu illa bitauhid. Itu semua tidak akan punya nilai kalau tidak dengan cara mentauhidkannya, ya. Artinya kita kenal nama Allah untuk mentauhidkan Allah, alias untuk beribadah, ya. Dibuktikan kita mengenal nama Allah untuk beribadah, ya ketika kita mengenal Allah Ar-Rahman. Apa makna Rahman itu? Tulisannya seperti ini, makna harfiah begini, kandungannya apa? Praktekkan dalam kehidupan, itulah namanya tauhid, bitauhidi. Oh, Allah itu Maha Pengasih. Berarti kita pun berusaha untuk menjadi untuk mengasihi. Untuk jadi maha tidak mungkin, tapi kita berkasih sayang, ya, berkasih sayang. Direfleksikan dengan lisan berkata-kata baik, direfleksikan dengan mata melihat yang baik, ya, yang berpahala, direfleksikan dengan telinga mendengar yang mendapatkan, direfleksikan dengan kaki menuju tempat yang Allah ridhoi, direfleksikan dengan tangan melakukan tangan dengan hal yang mendapat. Itu namanya Rahman, ya, mengenal nama Allah Rahman dengan tauhid. Begitu juga nama-nama yang lain, ya. Itu teman-teman. Kemudian syukur wa al-qiyamu lillah, ya, yaitu menegakkan ketaatan kepada Allah. Jadi orang bersyukur itu bukan hanya terima kasih, alhamdulillah, ya. Itu lisan, ya. Tapi tadi sudah dijelaskan bil qalb, bil lisan, wa bi'adu, ya. Dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Nah, itu makanya ada dalam ketaatan. Seorang yang taat pasti hati, lisan, gerakan badan, ya. Enggak mungkin taat itu hanya dalam hati saja. Bukti ketaatan itu semua yang disebut dengan iman. I'tiqad bil qalb, aqwal bil lisan, wa af'al bil arkan. Itulah taat, ya. Tidak cukup wa taqarrub, terus ketaatan ini dibuktikan dengan semakin dekat kepada Allah. Dengan apa? Bi anwa'i mahabi zahiran wa batinan. Dengan melakukan bermacam-macam ibadah yang memang dicintai oleh Allah, baik lahir ataupun batin. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi inilah cara kita ta'aruf, cara kita terus mengenali Allah hingga dekat kepada Allah dengan cara berzikir, bersyukur. Mudah, ya. Nah, ini pun diperkuat oleh ayat dari surah Al-Furqan, ya. Kalau kita ini ta'aruf, suruh terus mengenali Allah, suruh dekat dengan Allah. Lihat surat An-Nahl. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura, ya. Dan dialah Allah yang telah menjadikan lail wan nahar, malam dan siang, khilfatan, silih berganti, ya. Ternyata Allah ciptakan malam dan siang dan berganti. Apa kata Allah? Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Itu diperuntukkan bagi hamba-hambanya berzikir, bersyukur, ya. Jadi berzikir, bersyukur itu bukan sejam sekali, ya, bukan sejam sekali, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, bukan. Setiap detik. Setiap detik. Pergantian malam itu seperti itu. Nah, Allah katakan liman aroda, diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang mau berzikir dan mau bersyukur. Jadi waktu malam, waktu siang, di dalam siang ada pagi, ada duha, ada sore, itu di waktu siang. Di waktu malamnya ada isya, ada maghrib, dan ada jauful lail, tengah malam, ada sahur. Itu waktu-waktu kecilnya. Semuanya siang malam. Semuanya digunakan untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah, ya. Setiap zikir yang benar pasti bersyukur. Setiap syukur yang benar pasti berzikir, ya. Jadi tidak akan terpisah antara zikir dan syukur, tidak akan terpisah. Bagaimana kita bisa memahami bahwa zikir dan syukur itu tidak terpisah? Nah, ini teman-teman, saya bawakan. Nikmat itu ada nikmat jasad, fisik, ya, yaitu duniawiyah.
ada nikmat ruhaniyah, ya. Ukhrawiyah itu kaitan dengan ukhrawiyah. Jadi dengan kita diberi nikmat jasad itu kaitan dengan duniawiyah. Ya. Sekarang kita berada. Tapi keberadaan kita di sini dengan jasad, ya, Allah berikan ruh kepada kita. Nah, dengan Allah memberikannya kepada jasad kita ruh, itu tujuannya untuk akhirat kita. Ya. Tujuannya untuk akhirat kita. Nah, maka digabungkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Nah, ini ya. Tadi ayat ini gambarkan siang zikir dan syukur. Begitu juga malam, tidak lepas dari zikir dan syukur. Nah, apa yang kita pahami ketika kita berzikir? Zikir adalah bagaimana mengenali nikmat Allah dengan benar. Teman-teman masih ingat tadi kata mengenal? Ketika bicara mengenal, ta'aruf itu tolabu ma'rifah. Ya, mencari, menuntut supaya kenal. Ketika bicara ma'rifat, kaitannya dengan ilmu. Maka zikir itu kaitan dengan ilmu. Ya. Zikir itu kaitan dengan ilmu. Nah, ya. Sedangkan syukur bagaimana menggunakan nikmat dengan benar. Ya, dengan ilmu itulah kita gunakan nikmat duniawiyah dengan benar. Ya, jadi sekali lagi saya katakan tadi, seorang yang zikirnya benar pasti dia bersyukur. Seorang yang bersyukurnya benar pasti dia berzikir. Kenapa? Karena ketika berzikir kaitannya dengan ilmu. Bagaimana menggunakan nikmat dunia ini dengan benar. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi sekarang teman-teman sedang berada di majelis ilmu. Ini sebenarnya sedang melakukan wasiat Rasulullah, ta'aruf. Ya. Kita sedang ta'aruf, sedang melakukan ketaatan kepada Allah dengan zikir dan syukur. Ya. Menggunakan nikmat Allah dengan benar, menggunakan mata untuk melihat ayat-ayat hadis Allah, menggunakan telinga untuk mendengarkan. Ya. Ini adalah bentuk zikir dan syukur. Ya, tidak terpisah dan tidak boleh terpisah dan tidak akan terpisah. Ya, sekali lagi, setiap zikir yang benar pasti bersyukur. Setiap bersyukur benar pasti berzikir. Mengapa? Karena zikir kaitan dengan ilmunya, syukur kaitan dengan praktek ilmu. Ya, syukur adalah praktek dari ilmu. Begitu teman-teman. Baik, sedikit lagi. Ini memperkuat ayat yang sudah kita jelaskan tadi dan hadis. Di dalam surah An-Nahl ayat 128. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Ya. Ada lagi ayat tentang wali Allah. Wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, kalau di sini innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sebenarnya satu makna teman-teman, ya. Ayat yang tadi alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang beriman dan selalu bertakwa, itu wali Allah. Nah, ini sebenarnya sama. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang takwa dan yang berbuat kebaikan. Ya. Berarti zikir, syukur ketika sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan, ya, yang ditanamkan pada diri seseorang, maka terkumpul dua sifat yang agung di diri hamba. Apa itu? Takwa dan ihsan. Ya, takwa dan ihsan. Allah menyebut orang yang bertakwa muttaqin. Dan hasil dari muttaqin adalah muhsin. Ya. Jadi kalau orang muttaqin tidak muhsin, belum bertakwa. Ya. Seorang bertakwa harus muhsin. Harus menjadi seorang muhsin. Nah, lihat di sini terjemahnya, sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Ya. Kalau teman-teman melihat terjemahnya seperti itulah, berbuat kebaikan. Kalau sudah berbuat kebaikan,
Kalau tidak paham tafsir dan bagaimana menjaga makna yang terkandung dalam tafsir, bebas. Yang penting baik. Ya, bebas. Nah, ketika kita paham tafsir dan bagaimana menjaga makna tafsir utuh seperti yang Allah inginkan, maka ketika bicara berbuat baik ini dibatasi. Berbuat baik seperti apa? Nah, saya mengingatkan kembali ke teman-teman, ya, mengingatkan saja kembali, jangan lupa ketika disebut baik, jangan disebut amal soleh, al-amal as-soleh, itu dalamnya ada hasan, khair, thayyib, dan bir. Jangan lupa, selalu ini dibawa. Ketika orang berbuat amal soleh, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Bukti orang beriman itu beramal soleh. Nah, bukti amal itu soleh, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang disebut dengan hasan, yang disebut dengan khair, yang disebut dengan thayyib, dan bir. Jangan lupa. Apa yang maksud hasan? Hasan adalah penampilan luar. Ya, penampilan luar. Seperti apa gambarannya? Mahmud wa makbul. Mahmud terpuji, makbul bisa diterima. Ya. Mahmud terpuji. Bukan berarti kita pengen dipuji, bukan ria, tapi Allah menyuruh. Islam itu agama yang indah. Ya, Islam itu agama yang indah. Itu namanya hasan. Jadi penampilan luar, berkata-kata baik. Ya kan, coba kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu orang yang selalu menjaga lisannya. Ya. Jadikan ucapan ini tidak membuat siapapun merasa terganggu, merasa sakit. Nah, itu namanya luar. Ya. Begitu juga perbuatannya. Jangan membuat orang menjadi sakit hati dan sebagainya. Itu penampilan. Tapi penampilan ini harus lahir dari dalam, khair. Penampilan ini tidak boleh lepas dengan kata khair. Apa itu khair? Al-manfa'ah wal maslahah. Manfaat berarti kaitan dengan tujuan. Ya. Manfaat itu ulama mendefinisikannya ma yuwassilu ilal qasdi. Sesuatu perbuatan yang baik yang mengantarkan kepada tujuan. Semua ini teman-teman, motor, sepeda, kaki, ini sebenarnya untuk menuju tujuan. Itu berarti ketika bisa mengantarkan kepada tujuan, itulah manfaat. Nah, namun dari tujuan-tujuan yang banyak dan terperinci itu kita satukan menjadi ibadah. Nah, jadi teman-teman pakai motor, mau kemana nih? Mau ke Masjid Al-Kautsar. Berarti itu tujuan. Motor yang digunakan untuk bisa sampainya kita ke Masjid Al-Kautsar itu berarti bermanfaat. Nah, maka manfaat yang terperinci ini kita stempel harus bernilai ibadah. Nah, itu hakikat manfaat, ya. Jadi hakikat manfaat adalah menjadikan apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Bukan sekedar menyampaikan kepada tujuan sementara, tapi tujuan yang hakiki, ya, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi setiap hari begitu, teman-teman nggak lepas dari tujuan. Ke kantor, ke itu tujuan semuanya. Selama bisa mengantarkan kepada tujuan, itulah manfaat. Tapi kita harus memframing semua manfaat yang kecil-kecil ini ibadah. Harus jadi beribadah. Nah, ini teman-teman, ya. Itu khair. Kemudian masuk ke dalam lagi, thayyib. Nah, thayyib ini kaitan dengan hati. Kebersihan hati. Hati yang bersih pasti akan mampu dan diberi kemampuan oleh Allah untuk melahirkan khair dan hasan. Itu thayyib, ya. Jadi hati yang bersih dari segala penyakit hati, pasti perbuatannya akan khair hasan. Khair, dia akan selalu memperhitungkan khair tidak, hasan tidak, khair tidak, hasan tidak. Tapi kalau hati tidak bersih, tadi yang penting baik. Nah, kalau sudah mengatakan yang penting baik, ini berarti hatinya ada terkontaminasi, ya,
terkontaminasi dengan penyakit. Jadi harus betul-betul perhitungkan. Khair tidak, hasan tidak, khair tidak, itu thayyib. Nah, kalau itu sudah ada, thayyib sudah ada, maka pasti itu bir. Artinya apa? Semuanya menjadi amal yang yang lahir dari ketaatan kepada Allah, ya. Jadi albir itu ketaatan kepada Allah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu haruslah ingat. Jadi kita kembali ke sini, sungguh Allah beserta orang bertakwa dan orang berbuat baik. Nah, ini saya langsung saja baca artinya dari tafsiran ini, dari tafsir Al-Kabir, ya. Tafsir Al-Kabir ini ada 32 jilid, ya. Ada 32 jilid. Nah, di antara tafsiran dari tafsir Al-Kabir adalah ayat ini sesungguhnya Allah senantiasa menyertai hamba-hambanya yang bertakwa. Teman-teman sudah tahu takwa, kalau sudah takwa adalah imtithal bi awamirillah, melakukan perintah Allah dengan cara mencontoh, ya. Tanpa mencontoh tidak bisa disebut takwa. Mencontoh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencurahkan rahmatnya serta memuliakannya, ya. Memuliakannya, ta'zim, ya. Ta'zim itu apa teman-teman? Ta'zim itu artinya Allah menjaga kemuliaan hamba, ya. Ta'zim itu Allah mentakzim hamba, berarti Allah memuliakan, menjaga, jangan sampai hamba terluka, jangan sampai hamba terpedaya. Pokoknya jangan sampai hal-hal negatif terjadi pada diri hamba. Itu namanya Allah memuliakan hamba, ya. Bagaimana dibuktikannya? Allah bimbing agar dia terus beribadah, ya. Ketika jatuh kepada dosa, Allah ingatkan, ya. Allah ingatkan sehingga dia bangkit, dia beramal soleh. Itu takzim dari Allah, ya. Itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan. Jadi teman-teman bersyukur, teman-teman bisa ngaji dengan mudah melangkahkan, itu takzim dari Allah. Teman-teman bisa dengan gampang-gampang sholat sunnah, tiba waktu sholat segera, itu takzim dari Allah, ya. Jangan remehkan itu takzim. Dan tidak setiap hamba itu diberi takzim oleh Allah, ya. Orang yang malas itu berarti tidak dapat takzim dari Allah, gitu teman-teman. Dan Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang muhsin. Nah, tadi muhsin, ya. Jadi muhsin adalah refleksi dari ketakwaan, bukti nyata dari ketakwaan. Seorang yang ingin bertakwa tapi masih malas untuk beribadah, hanya sholat yang wajib saja, sholat sunnahnya enggak, maka berarti belum sepenuhnya, ya. Belum sepenuhnya dia bertakwa, ya. Belum sepenuhnya bertakwa. Bertakwa tuh dia selalu mencari kesempatan mana yang harus saya lakukan, ya. Jadi proaktif, mana yang saya lakukan, mana nggak nunggu, ya, nggak nunggu. Sholat 5 waktu, benar kita nunggu. Waktu zuhur kapan? Tapi dengan kita menunggu itu namanya kita proaktif, ya. Kenapa? Karena sholat 5 waktu tidak bisa kecuali dengan waktu, ya. Kecuali dengan waktu. Kita nggak bisa sholat sembarangan. Mau sholat zuhur jam 11 nggak bisa. Kita mau kuta. Allah mendisiplinkan waktu, ya. Waktu sholat jamnya sekian, itu disiplin, ya. Seperti itu. Disiplin itu apa sih? Kita selalu berupaya menjadikan dalam nilai-nilai yang positif. Disiplin itu seperti itu, ya. Bicara disiplin, bicara nilai-nilai yang positif. Ketika negatif segera diganti, itu disiplin namanya, ya. Itu kitabah mauquta. Kemudian dalam tafsir ini, dan takwa kepada Allah juga berbuat baik kepada makhluk Allah adalah merupakan kebahagiaan yang sempurna. Jadi ketika orang sudah bertakwa kepada Allah, dibuktikan dengan berbuat baik kepada makhluk Allah, dengan tersenyum, dengan menyapa dan sebagainya, dengan memberi apa saja yang kita mampu, ya. Maka itu menurut tafsiran dalam surah, dalam tafsir Al-Kabir, itu merupakan kesempurnaan dari Allah, ya. Kesempurnaan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Subhanallah, itu teman-teman, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan ta'arraf
ilaihi firraha wa ya'rifka fisiddah. Ya. Kenalilah Allah saat kita sedang lapang, sedang berkecukupan, sedang tidak berkesibukan, sedang sehat dan sebagainya, dengan amal-amal yang saleh, dengan zikir, dengan taat, dengan sungguh dan sebagainya. Ya'rifka, maka Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang sempurna, ya. Kebahagiaan sempurna, di antaranya dimudahkan urusan, yang sempit-sempit dibuka, yang tertutup, yang sempit dilapangkan, yang tertutup dibuka, yang membahayakan dijadikan selamat dan sebagainya. Itulah teman-teman mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, ya. Tidak terasa 1 jam itu tidak terasa, ya. Subhanallah. Baik, insya Allah depan kita lanjutkan dengan perintah bersabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalani takdir. Sebenarnya sabar ada 3, ya. Para ulama membagi sabar dalam taat, sabar dalam takdir, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Tapi saya catat 2, walaupun nanti penjelasannya insya Allah seperti itu. Baik, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk menjadi orang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, ya, sebagai bentuk kesempurnaan kebahagiaan dari Allah. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.